Kalau mengenai ini Ustaz, kata-kata sunnah, terkadang kan ada pemuda sunnah atau mungkin komunitas sepak bola sunnah gitu ya. Itu bagaimana Ustaz? Apa tepat pemakaian kata-kata sunnah itu? Sebenarnya kata sunnah ini kan kita artikan dulu. Jadi kita tidak boleh kaku dalam mengartikan. Nggak ada di sahabat dulu nama rumah dikatakan bahwa pondok dikatakan sunnah. Nggak ada. Ini terlalu, saya bilang terlalu kaku. Jadi saya bilang tidak semua yang ada di zaman dulu lalu diletakkan di zaman sekarang itu dikatakan perkara bid'ah. Karena penerapan bid'ah itu ada sendiri maknanya. Pemakaian kata itu kan gak ada kata-kata yuqsadu bihi ta'abbud. Bid'ah itu kan kata-kata yuqsadu bihi at-ta'abbud. Diniatkan itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Nah, baru itu apa? Itu bisa terkategorikan kalau nggak ada di zaman sekarang dipakai berarti itu namanya bid'ah. Nah, bahasa sunnah itu kan kata-kata yang memiliki makna optimis, pembeda dari satu ke satu yang lain. Jadi kata nama itu kan sekedar pembeda aja. Kenapa dikatakan sepak bola sunnah? Nggak ada masalah. Hanya penamaan untuk membedakan bahwasanya main kami bola itu juga permain, bukan bolanya loh ya, mainnya kan gitu kan. Itu butuh ditelaah karena bola sendiri gak bisa dikatakan itu sunnah. Cuma kata sepak bola sunnah itu adalah kaifiahnya, penerapannya. Karena yang lain kalau waktunya sholat mereka nggak sholat, mereka selesai jamaah. Yang kedua, mereka bermain itu tujuannya untuk menguatkan diri. Ketiga, mereka menutup aurat-aurat mereka. Hanya itu aja, sekedar membedakan nama-nama yang untuk membedakan dari satu ke satu yang lain. Lah, kayak pondok-pondok sunnah, artinya pondok yang berusaha itu menerapkan sunnah-sunnahnya Nabi kan gitu. Sepak bola juga begitu. Kedai sunnah begitu ya nggak ada masalah. Kedai sunnah aja berharap nggak ada musiknya, yang beli apalagi perempuan dianuin, dan itu dia berusaha untuk membedakan antara kedai kami akan berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Dan bagi saya sih justru penerapan kata itu justru bagi saya malah syiar. Kenapa kok syiar? Justru dengan ini mengenalkan ke orang, ternyata sunnah itu kayak gini. Jadi dakwah itu kan nggak mesti harus dengan ucapan, itu kan hal. Mereka akan tahu, oh ternyata main bola sunnah itu kayak gini lah. Nah itu kan, ya saya berharap kalau Anda sudah menamai sunnah, konsekuensinya Anda harus terapkan beneran sunnah itu. Jangan malah merusak, mencoreng sunnah sendiri. Nanti ada kata-kata sunnah terus malah dia orang yang paling jauh jauh dari sunnah lah, itu jangan. Jadi kesimpulannya dari ngobrolan ini maksudnya kata sunnah itu poin pertama, jangan selalu membid'ahkan, karena qawaid bid'ah itu ada dan terapkanlah di suatu perkara sesuai dengan kaidahnya. Saya ambil satu aja. Ya tadi yuqsadu bi ta'abbud. Orang yang membuat kata itu tidak ada niatan untuk beribadah kepada Allah dengan lafaz itu nggak ada. Ini sekedar sebuah jalan wasilah untuk membedakan dari satu tempat yang lain atau satu perbuatan dari perbuatan yang lain. Itu nggak ada masalah, litamayus aja. Lah kalau gitu mana ada di zaman dulu Anda salafi? Nggak ada sih. Mana zaman sahabat ada kata-kata salafi? Nggak ada. Nggak ada juga kata-kata ahlus sunnah, nggak ada. Abu Bakar ahlus sunnah, nggak ada kata-kata itu. Nggak ada.
Nah itu namanya tamak membedakan aja dari satu ke satu. Makanya para ulama ketika ditanya salafi itu kan bukan perkara mudah, perkara baru. Nggak ada di kutubul mufadhalah kan. Tapi kenapa nggak dipakai? Kata mereka tamak membedakan aja. Nah kita ambil kata-kata ini kan ilahnya kan membedakan tuh. Ya. Berarti kita pakai ya untuk membedakan antara satu yang lain. Nggak apa-apa kita pakai sunnah, media sunnah, nggak ada masalah karena kita mengangkat sesuatu itu ya sesuai dengan sunnah. Nah gitu aja sih sebenarnya. Yang penting konsekuensi dengan sunnah itu sendiri. Nama itu sendiri. Ojo kok namai sunnah mari ngono apa? Jauh dari sunnah.